Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bertemu bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini kita semua amal ibadah dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal ibadah yang sangat dimuliakan di bulan suci Ramadan adalah sodako. Dengan bersodako tidak akan mengurangi harta, justru akan bertambah dan bertambah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya janji Allah Subhanahu wa taala, tapi juga janji Nabi Muhammad SAW bahwa sodako itu membawa berkah. Di antara berkah dari sodako adalah yang pertama, hidup semakin berkah. Sodako bisa dilakukan dalam berbagai cara. Sodako juga menjadi salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling bersodako juga memakmurkan perekonomian masyarakat dan membahagiakan orang lain. Sodako paling utama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sodako yang diberikan kepada orang yang paling dekat dari segi kedekatan darah. Misalnya orang tua, saudara kandung, saudara sepupu, ya. Kemudian kedekatan dari kedekatan tempat, yaitu tetangga di sekitar kita. Kemudian menyeluruh kepada fakir miskin yang berada di mana saja. Terkadang hati ini dikotori oleh keengganan membantu sesama saudara yang berada di bawah garis kemiskinan. Padahal baginda Rasulullah SAW senantiasa mewanti-wanti untuk tidak menyakiti hati saudara-saudara kita dengan mengabaikan dan menelantarkan mereka karena menyibukkan diri dengan urusan duniawi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan sodako yang kedua yaitu menolak bala. Setiap keselamatan yang terjadi dalam menjalani hidup di dunia ini tidak lepas dari izin dan kasih sayang Allah. Maka sudah seharusnya kita sebagai makhluk selalu bersyukur dan melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Memaksimalkan amalan-amalan yang dicintai Allah untuk meraih ridho dan kasih sayangnya. Bila sakit, bersodakolah. Ini merupakan salah satu keajaiban sodako kepada anak yatim. Bila sudah bersodako kepada anak yatim belum juga sembuh, maka perbanyaklah lagi sodako. Allah sedang mendengarkan doa-doa orang yang pernah kamu beri sodako. Keajaiban sodako dan istighfar tidak hanya dapat membuat kamu sembuh dari penyakit. Sodako juga bisa mencegah penyakit. Bila ada orang yang bermaksud jahat dan penyakit menyerang, sodako akan menangkal bala. Kemudian keberkahan sodako yang ketiga yaitu dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal. Sodako akan membuat kita selalu ingat bahwa kita bekerja di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya sodako akan membuat kita berusaha mengumpulkan rezeki dengan cara yang halal. Dengan rezeki yang halal yang dimakan seseorang akan membuat orang tersebut mudah mensyukuri anugerah yang diberikan Allah. Harta yang disodakokan akan kekal di sisi Allah. Itu adalah keberkahan dari sodako yang keempat. Harta yang kita sodakokan di jalan Allah akan membantu kita kelak di akhirat. Allah nantinya akan menyimpan harta yang umatnya sodakokan. Sedangkan harta yang kita simpan akan menjadi warisan yang nantinya akan dimiliki oleh ahli waris kita. Tak ada yang meragukan pahala sodako di jalan Allah. Di alam kubur, sodako akan memadamkan api siksa di dalam kubur. Di hari kebangkitan dan di padang mahsyar, mereka akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari sodako yang kelima adalah berlipat ganda pahala. Setiap dari kita ingin berupaya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya untuk mendapatkan pahala bukanlah hal yang sulit, karena Allah sangat menghargai kebaikan sekecil apapun yang dilakukan umatnya. Bahkan ketika baru berniat untuk melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan pahala apabila kita sampai pada tahap melakukannya. Sebaliknya, jika belum melakukan kejahatan, kita baru berniat saja, maka dosa atas niat keburukan belum dicatat sebagai sebuah keburukan.
Baru ketika sudah melakukan keburukan dosa baru dicatat. Perbanyaklah sodako sebagai amalan di hari Jumat. Sodako bisa berupa uang, makanan, atau lainnya. Jangan takut uang menjadi habis jika bersodako, karena keajaiban sodako di hari Jumat, Allah akan melipat gandakan pahala sodako. Demikian kultum hari ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.